Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview penelitian jurnal internasional Granule Effervescent. Jurnal yang akan kami review yaitu jurnal dari Journal of Nutraceutical and Herbal Medicine dengan judul Granule Effervescent Extract Pare Memotica Carantia dengan gelatin sebagai bahan pengikat granulasi basah. Diterbitkan pada Februari 2019, ditulis oleh Setiawati dan Dewi Arianti. Penelitian ini dibuat dalam bentuk sediaan granul effervescent karena dapat diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan menelan tablet atau kapsul. Formulasi granul effervescent extract pare ini menggunakan 3 sampel variasi konsentrasi gelatin, yaitu konsentrasi gelatin 3%, 6%, dan 9%. Gelatin akan menghasilkan granul dengan ukuran yang seragam dan memiliki daya ikat antar partikel yang lebih kuat dibandingkan dengan pati dan PVP. Metode pembuatan granul effervescent extract pare menggunakan metode granulasi basah. Metode ini menggunakan proses granulasi basah yang terpisah antara komponen asam dengan komponen basah. Komponen asam yang digunakan dalam formulasi granul ekstrak pare ini yaitu asam sitrat dan asam tartrat. Sedangkan komponen basah yang digunakan dalam formulasi granul effervescent pare ini menggunakan natrium bikarbonat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur. Yang pertama yaitu pembuatan simplicia dan powder. Pare segar dicuci dan dipotong tipis dengan diameter 2-3 mm. Setelah itu ditempatkan dalam loyang dan dikeringkan di oven pada 40 derajat Celcius sampai kering. Kemudian diayak dengan ayakan 40 ms sesuai dengan derajat kehalusan buah pare. Yang kedua yaitu pembuatan ekstrak pare. Serbuk pare kering 450 gram dimaserasi dengan etanol 70% dengan perbandingan 1:7,5. Maserasi dilakukan selama 5 hari sambil digojok sesekali, kemudian disaring dengan kain flanel untuk mendapatkan sarinya. Sari dipekatkan menggunakan roterai evaporator dan diuapkan di atas penangas air untuk mendapatkan ekstrak kental. Yang ketiga, formula granul effervescent. Pada penelitian ini dibuat 3 effervescent. Formula granul ekstrak pare dengan konsentrasi pengikat gelatin yang berbeda. Rumusnya dapat dilihat pada tabel 1. Slide selanjutnya yaitu yang keempat. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan granul effervescent. Pembuatan granul effervescent ekstrak pare menggunakan metode granulasi basah. Metode ini menggunakan proses granulasi basah yang terpisah antara komponen basah dan komponen asam. Langkah pertama yaitu campurkan sebagian ekstrak pare dengan natrium bikarbonat dan keringkan pada suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dalam oven hingga kering. Kemudian tambahkan sebagian larutan gelatin, aspartam, dan sebagian laktosa, lalu diaduk sampai halus. Kemudian digranulasi dengan ayakan mes 20 dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius sampai 24 jam. Tahap kedua, granulasi komponen asam dilakukan dengan mencampurkan asam sitrat dan asam tartrat yang dikeringkan pada suhu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dalam oven sampai kering. Kemudian ditambah ekstrak pare sebagian larutan gelatin dan sebagian laktosa, diaduk sampai halus dan diayak dengan ayakan mes 20. Kemudian dikeringkan dalam oven suhu 50 derajat Celcius sampai 24 jam. Setelah kedua komponen granul dikeringkan, selanjutnya dicampur dan diayak dengan ayakan mes 20. Kemudian dilakukan pengujian sifat fisik granul meliputi organoleptik, waktu alir granul, uji sadap, kadar air, uji pH, waktu larut, dan uji respon rasa. Selanjutnya dilakukan uji and process control. Yang pertama, uji organoleptik. Berdasarkan tabel nomor 3, pemeriksaan organoleptik ketiga formula terdapat perbedaan rasa granul yang dipengaruhi oleh konsentrasi gelatin. Dari hasil pemeriksaan organoleptik formula 3 didapatkan sangat asam. Hal ini terjadi karena konsentrasi gelatin lebih besar dari formula 1 dan formula 2, sehingga pelarut yang digunakan akan lebih banyak.
Yang kedua, uji waktu alir. Berdasarkan hasil data, pada tabel nomor 4 menunjukkan bahwa ketiga formula memiliki tipe aliran yang mudah mengalir. Granul memiliki sifat alir yang baik jika 100 gram serbuk memiliki waktu alir kurang dari 10 detik atau laju alir 10 gram per detik. Semakin besar kecepatan suatu granul, maka semakin baik granul tersebut. Berdasarkan hasil kecepatan waktu alir granul Formula 1, Formula 2, dan Formula 3, diperoleh granul yang mudah mengalir dan karakteristik alir terbaik adalah Formula 2. Karena memiliki waktu alir yang lebih tinggi dibandingkan Formula 1 dan Formula 3, yaitu 9,24 gram per detik. Selanjutnya, uji kompresibilitas. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh hasil yang signifikan, yaitu 0,936 atau lebih besar dari 0,05, sehingga data yang diperoleh tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara konsentrasi gelatin yang digunakan dalam masing-masing formula. Hal ini disebabkan karena gelatin memiliki kekuatan ikat yang tinggi, sehingga menghasilkan butiran yang seragam dengan kompresibilitas yang baik. Dapat dilihat dari tabel 5, masing-masing formula memenuhi syarat tes baik karena hasil tes menunjukkan kurang dari 10%. Selanjutnya, uji kadar air. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat moisture balance. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gelatin, maka kadar air semakin menurun. Sedangkan persyaratan kadar air granul effervescent adalah 0,4% sampai 0,7%. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga formula tersebut tidak memenuhi persyaratan. Hasil uji ANOVA yang diperoleh adalah 0,222 atau lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara konsentrasi gelatin yang digunakan pada masing-masing formula. Uji pH. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,609 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji pH tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga dapat diketahui bahwa konsentrasi gelatin binder tidak berpengaruh terhadap pH. pH pengujian perlu dilakukan karena jika larutan effervescent yang terbentuk terlalu asam dapat mengiritasi lambung, sedangkan jika terlalu basah menyebabkan rasa pahit dan tidak enak. Hasil pengukuran dikatakan baik bila pH larutan effervescent mendekati netral. Seperti pada tabel di bawah ini. Uji waktu larut. Evaluasi waktu larut granul dilakukan pada 3 temperatur. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga formula memenuhi uji waktu larut karena memiliki waktu larut kurang dari 5 menit. Berdasarkan uji ANOVA, temperatur kelarutan granul 10 diperoleh nilai signifikasi 0,007, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikasi pada masing-masing formula. Waktu larut pada suhu 20 derajat Celcius diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,005. Artinya terdapat perbedaan signifikasi pada masing-masing formula, dan waktu kelarutan pada suhu 60 derajat Celcius diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikasi pada setiap formula. Dari hasil uji ANOVA dapat dikatakan bahwa perbedaan konsentrasi gelatin pada masing-masing formula mempengaruhi uji waktu larut. Hal ini disebabkan peningkatan konsentrasi gelatin akan meningkatkan kekerasan waktu hancur dan disolusi, seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, rasa responsif. Yang pertama, diketahui Formula 1 memiliki rasa yang lebih pahit dibandingkan Formula 2 dan Formula 3, sehingga responden kurang menyukai granul effervescent pada Formula 1. Rasa pahit pada Formula 1 dapat disebabkan karena responden merasa buih yang masih tertinggal di sekitar larutan belum hilang dan rasa granul yang masih sedikit asam, yang akhirnya menjadi pahit. Busa terbentuk karena reaksi asam basa sebagai komponen utama granul effervescent. Yang kedua, diketahui Formula 2 lebih dominan tanpa rasa dan cenderung hambar. Hal ini dikarenakan pada hasil uji organoleptik pada rasa, Formula 2 hampir tidak berasa, sehingga ketika dilarutkan dalam air juga menghasilkan rasa yang sama. Yang ketiga, diketahui Formula 3 memiliki rasa asam, karena dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi bahan pengikat gelatin. Pada uji organoleptik terhadap rasa, Formula 3 memiliki rasa yang sangat asam, sehingga ketika dilarutkan dalam air, rasa akan tetap sama. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semakin tinggi konsentrasi gelatin mempengaruhi sifat fisik granul uji. Semakin tinggi konsentrasi gelatin, semakin rendah kadar airnya, dan semakin lama waktu larutnya.
Yang kedua, konsentrasi gelatin 9% merupakan formula granul effervescent ekstra pare yang paling baik. Hal ini terlihat dari hasil uji kadar air 1,783%. Karena semakin tinggi konsentrasi gelatin, maka kadar air semakin kecil. Uji pH 6,3, karena hasil pengukuran pH dikatakan baik bila mendekati nilai netral, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.